Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam acara pembelajaran jarak jauh bersama KKG Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita masih dalam masa pandemi sampai sekarang. Anak-anak di rumah, perkenalkan nama Bapak Prastya Wijaya Kusuma, biasa dipanggil Pak Pras, bertugas di kelas 5 SDN Keramat 1. Tak lupa selalu Bapak ingatkan anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, ada pesan dari Kemendikbud dengan judul pesan dari Ibu tentang menjaga protokol kesehatan. Mari kita sama-sama tonton ya anak-anak. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh Nah, anak-anak, kita telah menonton video dari Kemendikbud yang berjudul pesan dari ibu. Apa saja sih pesannya anak-anak? Tadi ada apa saja? Ada 3M. M yang pertama adalah memakai masker. Jadi anak-anak di rumah ketika mau pergian tetap memakai masker. Yang kedua, apa anak-anak tadi? Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. M yang ketiga, apa anak-anak? Menjauhi kerumunan. Nah, ternyata dari 3M tersebut masih ada 2M lagi anak-anak. Apa sih M yang selanjutnya, Pak? Nah, M yang keempat adalah menjaga atau mengatur pola makanan yang sehat dan bergizi. M yang kelima adalah mengurangi mobilitas atau meminimalisir mobilitas. Pak, mobilitas itu apa sih? Kalian meminimalisir, mengurangi bepergian dari rumah. Jadi tetap di rumah, stay at home. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak terlebih dahulu persiapkan alat tulis dan bukunya ya. Ketika sudah mempersiapkan alat tulis dan bukunya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa. Bagi yang beragama Islam, kita sama-sama membaca doanya ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Anak-anak, materi kita hari ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima, yaitu tentang organ gerak makhluk hidup. Sebelumnya, anak-anak telah mempelajari apa itu hewan vertebrata dan avertebrata, dan contohnya kan. Nah, contohnya yang kemarin adalah kelinci. Kita tahu kelinci adalah hewan vertebrata, dan selanjutnya siput adalah hewan avertebrata. Tentunya anak-anak di rumah sudah paham mana yang hewan vertebrata dan avertebrata.
Di sekeliling kita banyak hewan-hewan vertebrata dan juga hewan vertebrata. Seperti misalnya kita lihat kalau di lingkungan kita ada hewan vertebratanya, yaitu ada burung, ada ayam, dan lain-lain. Dan hewan vertebratanya yang seperti kita sering jumpai tadi ada siput, ada cacing, dan lain-lain. Nah, anak-anak, materi kita hari ini tidak jauh dari itu, tapi kita akan memperdalam kembali materinya, bagaimana kita mengetahui contoh-contoh hewan vertebrata dan invertebrata, dan kita juga akan mengenal juga karakteristik dari hewan-hewan tersebut dan organ geraknya. Nah, kita lanjut saja ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah yang pertama, siswa dapat memahami karakteristik vertebrata dan invertebrata. Yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam hewan vertebrata dan invertebrata. Yang ketiga, siswa dapat memahami alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Yang keempat, siswa dapat memahami apa itu ide pokok dan ide penjelas. Yang terakhir, yang kelima, yaitu siswa dapat menentukan ide pokok dan ide penjelas dalam teks. Oke anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk materi kita hari ini, yang pertama adalah hewan vertebrata dan invertebrata. Sebelum mengetahui macam-macamnya, kita cari tahu dulu yuk, apa itu hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata secara singkat adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, sekarang anak-anak, apa saja ya yang termasuk ke dalam hewan vertebrata ataupun hewan invertebrata? Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu hewan vertebrata dulu. Hewan vertebrata ini ternyata terdiri dari 5 kelas loh anak-anak. Kelas yang pertama adalah Pisces atau ikan. Jadi ikan ini termasuk hewan vertebrata. Kalau kalian makan ikan, kelihatan kan ikan itu ada tulang-tulangnya. Nah, itu termasuk hewan vertebrata. Yang kedua adalah amfibi seperti katak dan lain-lain. Yang ketiga adalah kelasnya yaitu reptil. Reptil ini yang bersisik biasanya seperti buaya, kura-kura, dan lain sebagainya. Yang keempat ini kelas Aves. Aves ini yang memiliki bulu dan sayap seperti burung, ayam, penguin, ayam kalkun, dan unggas lainnya. Dan yang kelima adalah kelas mamalia seperti kucing, harimau, sapi, domba, kuda, dan lain-lain. Nah, anak-anak, contoh gambarnya kita bisa lihat di sini ada apa coba ini? Kalian pasti sudah tahu dong, ini adalah ikan. Lanjut, yang kedua adalah katak, yang ketiga adalah harimau. Dan masih banyak lainnya yang kita bisa lihat di lingkungan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jenis invertebrata ini ternyata hewannya ini paling banyak anak-anak, mendominasi dari hewan-hewan lainnya. Sekitar jenisnya itu ada 90%, mungkin kurang lebih ya, 90% dari hewan yang ada di bumi. Nah, anak-anak, invertebrata ini juga ternyata digolongkan nih menjadi beberapa jenis. Salah satunya yang pertama, kalau kalian lihat di sini adalah protozoa. Pak, protozoa itu apa sih, Pak? Protozoa itu hewan yang bersel satu, seperti amuba. Nah, ada juga plankton yang sering kalian lihat di SpongeBob, itu ternyata hewan yang bersel satu, plankton. Ada juga di sini moluska. Moluska itu apa sih, Pak? Hewan yang bertubuh lunak, seperti siput, cumi-cumi, dan yang lainnya. Ada juga farmes. Farmes ini adalah cacing. Jadi cacing ini dia adalah hewan invertebrata. Nah, yang ke berapa sekarang anak-anak? Yang keempat yaitu insek. Insek ini adalah serangga seperti nyamuk, capung. Kalian sudah tahu ya serangga itu apa saja. Nah, ini termasuk ke dalam hewan invertebrata. Yang ke berapa sekarang? Kelima. Yang kelima adalah Echinodermata. Echinodermata itu apa sih, Pak? Hewan yang permukaan kulitnya berduri, ya.
tapi yang biasa ada di laut kadang-kadang kalau hewan eksidermata ini seperti bintang laut dan masih banyak lainnya. Yang terakhir adalah kelas Arthropoda. Ini yang biasa kalian jumpai juga. Arthropoda ini adalah hewan yang memiliki tubuh bersegmen ataupun bisa dikatakan kakinya berbuku-buku juga. Nah, atau berbuku-buku itu apa sih? Yaitu banyak, seperti laba-laba. Kalau kalian bisa lihat laba-laba banyak ya. Nah, itu termasuk jenis Arthropoda. Selanjutnya ada lipan, ada juga udang, kaki seribu masuk, kaki seribu masuk, dan sebagainya. Nah, kalau tadi kita lihat gambarnya tentang vertebrata, sekarang kita lihat gambar contoh hewan yang vertebrata. Kita lihat ya di sini ada apa saja sih anak-anak. Contohnya misalnya adalah di sini ada bintang laut tuh anak-anak. Ada bintang laut, ada kepiting, ada kalajengking, ada siput, ada udang, ada jangkrik dan yang lainnya. Nah, kita sudah melihat nih hewan-hewannya apa saja, terus kelas-kelasnya ternyata ada. Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam hewannya. Tadi sudah, kita akan mengenal perbedaannya. Ya, kita akan mengenal perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Apa sih ciri-cirinya kalau kita bisa membedakan hewan vertebrata dan avertebrata itu? Kita lihat dari karakteristiknya. Yang pertama adalah karakteristik vertebrata. Oke anak-anak, karakteristik vertebrata apa ya? Yang pertama karakteristiknya adalah memiliki sumsum tulang belakang. Jadi karakteristik yang pertama dari hewan vertebrata adalah tadi mempunyai tulang belakang. Sedangkan yang avertebrata dia tidak memiliki tulang belakang. Karakteristik yang kedua yaitu adalah sistem pencernaannya lengkap, dari mulut sampai akhir itu dia lengkap sistem pencernaannya. Kemudian kalau misalnya vertebrata, sistem pencernaannya dia sederhana, tidak selengkap dari hewan vertebrata. Nah, anak-anak, selanjutnya apalagi ya karakteristik yang bisa kita lihat? Yang ketiga yaitu sistem darahnya tertutup. Apa sih Pak maksudnya sistem darahnya tertutup? Sistem darahnya tertutup berarti sistem peredaran darahnya ini tidak melalui ya. Kalau misalnya tertutup itu berarti melalui pembuluh darah, langsung melalui pembuluh darah. Nah, kalau misalnya vertebrata ini sistem darahnya terbuka, dia nggak selalu melewati pembuluh darah. Kalau misalnya vertebrata ini dia selalu melewati pembuluh darah, sedangkan vertebrata ini dia tidak melewati pembuluh darah, anak-anak. Selanjutnya yaitu simetrinya bilateral. Nah, kalau misalnya vertebrata dia simetrinya ada dua, radial dan bilateral. Oke, anak-anak. Ada lagi ternyata yang selanjutnya adalah dia biasanya itu lebih besar dan bergerak cepat. Tadi kayak kelinci. Kita bisa lihat perbedaannya dengan sisiput yang lebih kecil dan bergerak lambat. Nah, selanjutnya yang ada lagi yaitu organ tubuhnya lengkap sempurna. Jadi dari kepala sampai yang lainnya itu ada semua. Nah, sementara karakteristik vertebrata dia tidak sempurna. Seperti misalnya siput, dia tidak memiliki kaki. Terus dia bergerak pakai apa, anak-anak? Nah, kita nanti akan membahas itu ya, anak-anak. Oke, kita next. Tadi kita bahas kata si siput ini menggunakan apa, Pak? Kalau misalnya nggak punya kaki. Nah, organ gerak hewan dan fungsinya. Kita lihat di sini ada gambar siput, ada gambar ikan, ada gambar katak, ada juga gambar ular. Di sini kita akan lihat siput. Siput ini bergerak walaupun dia tidak memiliki kaki. Dia memiliki kaki yang kecil, yaitu kaki perut. Bukan tidak memiliki sama sekali, tapi dia memiliki kaki perut yang fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Makanya dia pelan geraknya. Oke, lanjut. Di sini ada ikan. Ikan ini alat geraknya kalian sudah pasti tahu ya. Ada sirip dan ekor. Sirip dan ekor ini fungsinya untuk bergerak dengan leluasa nih di air untuk berenang. Dia juga bisa menenggelam bisa berenang ke bawah, bisa berbelok-belok, itu dari sirip dan ekornya. Kemudian ada katak.
si katak ini mempunyai tungkai kaki ya. Tungkai kakinya ada yang lebih besar dan lebih kecil. Sebenarnya tungkai kaki yang di belakang itu yang lebih besar, dia berguna atau berfungsi untuk melompat biar lebih jauh. Dan untuk tungkai yang di depan itu fungsi tungkai kaki kataknya itu untuk mendarat di lompatannya. Oke, selanjutnya ada ular. Ular bergerak dengan apa ya? Kalau dia kan tidak memiliki kaki, dia terus bergerak dengan apa? Dengan otot perut. Jadi ular ini bergerak dengan otot perut yang digunakan ular untuk bergerak melata. Nah, dari semua hewan tersebut ternyata berbeda-beda ya organ geraknya. Jadi semua makhluk hidup itu memiliki organ gerak yang berbeda-beda. Seperti belum ada burung ya. Burung ada sayap dia bisa terbang, ya kan? Nah, masih banyak lainnya. Nah, anak-anak, Bapak ini memiliki sebuah teks nih tentang siput. Coba ayo kita baca sama-sama tentang siputnya. Siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki hewan lain. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian. Selain itu, siput juga mempunyai lendir yang digunakannya sebagai pelindung tubuhnya saat berjalan di permukaan. Nah, anak-anak, itu adalah sebuah teks yang tentang siput dan kelebihannya. Dalam sebuah teks biasanya terdapat namanya ide pokok dan ide penjelas. Sebelumnya kita juga, anak-anak juga telah memahami atau mempelajari tentang ide pokok dan ide penjelas ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari kembali bagaimana menemukan ide pokok dan ide penjelas dalam sebuah teks. Kita akan bahas dulu, ide pokok itu apa sih sebenarnya anak-anak? Ide pokok adalah inti dari sebuah bacaan dan dapat dicari dengan melihat jenis paragrafnya. Ada deduktif, ada induktif, ataupun campuran. Apa sih Pak deduktif itu? Deduktif itu adalah jenis paragraf yang ide pokoknya berada di awal paragraf. Ya, jadi di awal paragraf itu namanya jenis paragraf deduktif. Tapi ketika ide pokoknya ada di akhir paragraf itu namanya induktif. Ada juga campuran. Nah, terus kalau misalnya kita sudah tahu ide pokok, sementara itu apa sih ide penjelas? Nah, ide penjelas ini adalah tambahan informasi dari ide pokok untuk mendukung ide pokok yang dibicarakan. Jadi tambahan informasinya. Nah, anak-anak, coba dari teks tadi, mari kita tentukan ide pokoknya yuk. Apa sih ide pokoknya? Ide pokoknya yang pertama kita bisa lihat di situ apa ya ide pokoknya? Ide pokoknya adalah siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Itu adalah ide pokoknya. Nah, setelah menemukan ide pokok, kalian udah gampang untuk menemukan ide penjelas karena kalimat lainnya merupakan ide penjelas dari ide pokok tersebut atau tambahan informasi dari ide pokok tersebut. Jadi kita coba lihat. Jadi kalau misalnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan, dijelaskan di sini kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki hewan lain. Jadi dijelaskan kalau kelebihannya tidak dimiliki hewan lain. Siput juga di sini dijelaskan lagi merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian. Dijelaskan lebih rinci tentang kelebihan dan keistimewaannya. Dan juga dia mempunyai lendir yang digunakan sebagai pelindung tubuhnya saat berjalan di permukaan. Itu adalah ide penjelas atau gagasan penjelas. Nah, anak-anak, setelah menemukan ide pokok, menemukan ide penjelas, kalian sudah paham ya berarti ya. Sekarang kita latihan sekali lagi ya. Coba anak-anak di rumah baca sama-sama materinya tentang siput juga ternyata di sini. Siput adalah pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lambat, namun siput memiliki stamina yang bagus. Daerah pengembaraannya siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai saat siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri tanpa bergantung pada induknya. Kira-kira coba anak-anak di rumah, apa ya ide pokoknya?
Udah ketemu? Iya, ide pokoknya ada di awal paragraf atau ini disebut dengan jenis paragraf deduktif, yaitu siput adalah pengembara yang mandiri. Di sini ide pendukungnya dijelaskan. Meskipun siput berjalan lambat, namun siput memiliki stamina yang bagus. Jadi dia menjelaskan tentang kemandirian siput. Nah, di sini juga di kalimat selanjutnya dijelaskan kembali pengembaraan siput ini sangat luas, dari dia mulai menetas sampai dia berjalan mencari makan tanpa bergantung pada induknya atau orang tuanya. Ini adalah ide pendukung dari ide pokok tadi yang di atas. Nah, anak-anak sudah jelas ya untuk materi ide pokok dan ide penjelas. Oke anak-anak, kesimpulan kita hari ini yang pertama kita bisa lihat yaitu pengertian hewan vertebrata dan avertebrata. Secara singkat, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, untuk yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah kita tadi sudah memahami macam-macam jenis hewan berdasarkan kelasnya di macam-macam hewan vertebrata dan avertebrata. Contohnya hewan vertebrata ada Pisces, yang kedua ada amfibi, yang ketiga ada aves, yang keempat ada reptil, yang terakhir ada mamalia. Dan untuk yang avertebrata juga tadi ada protozoa, ada moluska, ada insek, ada arthropoda, ada apalagi tadi Enchidermata. Nah, itu adalah hewan-hewan yang vertebrata dan avertebrata. Selanjutnya kita juga telah mengenal karakteristik dari masing-masing hewan vertebrata dan avertebrata. Yang selanjutnya lagi kita juga sudah memahami organ gerak setiap hewan itu berbeda-beda ya, udah jelas tadi. Terus ada lagi kita juga terakhir yang bahasa Indonesia, kita mengenal lagi ide pokok dan ide penjelas. Nah, yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia, yaitu materi kita tentang bagaimana cara kita menemukan ide pokok dalam suatu paragraf dan bagaimana cara kita menemukan ide penjelas dalam suatu paragraf. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh bersama KKG Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.